Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Widya, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Di sini akan menjelaskan nilai-nilai dasar sebagai ASN, diantaranya akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik yaitu yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Fasilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun tingkatan akuntabilitas dari yang tertinggi yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Berikut 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Lalu, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Lingkungan kerja yang akuntabel dapat diciptakan dengan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan profesional. Sebagai PNS, kita wajib menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Apakah itu nasionalisme? Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air dan bangsa yang dimiliki oleh seluruh elemen bangsa, tanpa merendahkan bangsa lainnya. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4 diantaranya: hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang dapat dibuktikan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, penerapan sila yang pertama yaitu memiliki sifat jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tidak laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Adapun penerapan sila yang kedua yaitu toleran, tidak zalim, sopan dan santun, saling tolong-menolong. Penerapan sila yang ketiga yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat dapat diterapkan dengan mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab,
tolong-menolong, dan tidak anarkis. Adapun penerapan sila yang kelima yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Yang ketiga adalah nilai etika publik. Pengertian etika publik. Etika publik adalah ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat. Berkaitan dengan perilaku manusia, memberikan prinsip dalam berperilaku sistem nilai manusia. Adapun nilai-nilai dasar etika publik yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam bekerja, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun 3 dimensi etika publik yaitu dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berarti tersedianya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, dimensi modalitas, yaitu sarana politik yang memungkinkan pencapaian tujuan. Yang ketiga, dimensi tindakan, menuntut adanya integritas sebagai aparatur sipil negara. Kita wajib memiliki pemahaman tentang pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik, memiliki pemahaman tentang penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan, memiliki pemahaman tentang konflik kepentingan, memiliki pemahaman tentang sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara, dan memiliki pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sebagai ASN yang baik, kita harus menghindari konflik of interest karena kita harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan yaitu aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, dan pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Sekian video kali ini, salam sehat dan sampai ketemu lagi.